Halo semuanya, hari ini aku akan menceritakan pengalaman aku, bagaimana aku merasakan setelah MPLS di sekolah SMKN 7. Menurut saya setelah saya belajar beberapa bulan di SMKN 7, di awal, enggak, di akhir Juli, habis itu di bulan Agustus, sekarang di awal September, menurut saya bagus banget belajar di sekolah SMKN 7, seru banget dan lain-lain juga. Nah, hari ini saya akan menjelaskan bagaimana saya merasakan dan kesalahan yang saya belajar dari kesalahan saya di sekolah. Nah, yaitu adalah tentang kerjakan tugas dan PR. Kalau untuk PR, jadinya harus mengerjakan eh, pas pulang sekolah gitu. Jadi misalnya ini, saya pulangnya jam 4, pulang ke rumah di jam 4, habis itu aku bereskan tasnya, ganti baju, habis itu siapin buat ngerjain tugas. Jadi gini, kalau mau cepat selesaikan tugas, biar nggak terlambat. Jadi gini, guru kan mengasih PR, individu, waktunya 1 minggu. Cara menyelesaikan dengan mudah, misalnya kalau PR-nya susah, jadi gini tipsnya yang saya kasih saran. Pertama, tanya ke teman gitu, kalau ada kesalahan atau kesulitan. Atau tanya ke guru gitu. Nah, habis itu kalau bisa boleh cari ke internet gitu. Ketiga, bisa lihat dari internet kalau kurang paham gitu. Menurut saya lebih baik ya itu adalah tanya ke guru aja atau ke teman. Kalau kelompok, tanya aja ke teman. Kalau temannya juga nggak ngerti, coba tanya ke guru biar lebih apa? Biar lebih tahu gitu. Nah, yang saya kasih saran yaitu adalah harus kerjakan jika ada waktu, misalnya punya sisa waktu 1 jam atau setengah jam, apa, harus kerjakan PR gitu. Nah, eh, jadi gini, jadi kalau ada tugas yang punya banyak soal, bisa dicicil aja. Misalnya satu hari 5 soal lagi setiap hari, habis itu selesai. Nah, kalau nggak ada waktu untuk ngerjain tugas, PR, mending kerjakan di hari Sabtu dan Minggu. Ini itu pendapat saya kalau mau ngerjain tugas. Jadi gurunya nggak senang ketika melihat kita ngerjain PR di kelas. Padahal udah kasih waktu 1 minggu buat ngerjain PR. Ya mau untuk sebaik-baik mungkin kerjain tugasnya, PR-nya. Itu menurut saya gitu. Kalau untuk tugas kelompok, ya kadang-kadang perlu laptop buat presentasi dan lain juga. Aku tahu itu memang sulit. Ya jadi kalau ada teman yang kesulitan tentang laptop, misalnya ada yang nggak punya laptop dalam di kelompok, pinjam aja ke kelompok lain gitu. Kalau mau bikin PPT, apa, PDF, bikin aja di Canva atau di lain-lain juga gitu. Itu yang menurut saya kalau setelah saya belajar. Kalau jika ada yang nggak ngerti di materi, tanya aja ke guru. Nah, jika mau sangat paham di materi, coba kamu jelaskan apa yang kamu pelajari gitu. Misalnya saya di kelas di pelajaran MTK, pelajarannya tentang logaritma. Kalau saya nggak bisa menjelaskan dengan mudah, itu artinya kurang paham gitu. Nah, kalau saya bisa menjelaskan materi di MTK dengan lengkap, nah itu artinya bisa. Jadi gini, kalau kamu mau periksa, apakah kamu sudah benar-benar paham yang lengkap di materi, coba kamu menjelaskan lagi, kayak terulang gitu. Nah, misalnya guru menjelaskan tentang kerajaan gitu di pelajaran sejarah gitu. Misalnya kerajaan apa di zaman Majapahit gitu. Nah, saya menjelaskan tapi ada yang salah gitu, salah tempat atau salah
waktu gitu di pelajaran tentang kerajaan Majapahit. Nah, nanti akan dikoreksi gitu kalau ada yang kesalahan gitu. Seperti itu kalau mau benar-benar paham gitu. Dan juga harus berhati-hati kalau kehilangan barang gitu. Soalnya di sekolah saya sudah banyak murid ketinggalan barang gitu di kelas dan di lantai juga. Saya kadang-kadang menemukan pensil, penggaris, dan lain-lain juga di setiap ruangan gitu. Masih ada orang yang ketinggalan. Jadi biar nggak ketinggalan buku atau apapun, periksa di waktu ini. Periksa pas sudah datang ke sekolah dan periksa setelah pulang. Jadi misalnya sebelum pulang atau baru pulang, periksalah semua barang di tas, yaitu buku tulis, alat tulis, dan lain-lain juga. Biar nggak ketinggalan barang atau kehilangan barang gitu. Dan itulah saya mempelajari gitu. Ya, terima kasih untuk kalian yang menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe.